Hai, 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 hai. Sehat-sehat tuh cuy, mudah-mudahan masih mau nemenin. Kali ini gue nonton pidatonya. Karena di Mulyadi, aduh. Pidato ditonton, dong seumur umur, ampun, ampun, ampun. Tapi gue senang, ternyata masih banyak juga teman-teman yang suka nonton di gua pidato yang sama yang mungkin kalian pernah tonton. Tapi kayak untuk menonton atau mengulang tontonan yang apa seperti pidato yang kamu lihat itu memang enak sih cuy. Gue sendiri kadang-kadang habis nonton begini, gue nonton sendiri lagi loh. Untuk gue cat kadang-kadang gue hafalin petua-petuanya dia karena kata-katanya dan kalimat-kalimatnya luar biasa. Kali ini video yang sama, dia kayaknya pidato, cuma gue gak tahu pidato di mana, materinya apa. Tapi pastinya seru, pastinya ada yang membuat kita membara gitu kalau denger pidatonya Kang Deddy. So with no further ado, kayaknya langsung jam ya, langsung kita nonton nih. Oke, bener-bener. Hah? Bener dua. Bener. Terus volumenya malah ke speaker gua nih, nggak ke headset. Meskipun saya menjadi Mulyono II. Nah. Tapi bagi saya, nggak apa-apa jadi Mulyono II, Mulyono III, Mulyono IV. Karena memang nama saya adalah Mulyadi. Nah, tiba-tiba jalan langsung Mulyono, tahu kan arahnya kemana. Tapi nggak ada masalah ya. Maksud gue pejabat yang apa ya, seperti Deddy Mulyadi ngambil hal-hal yang baik dari tadi yang disebut Pak Mulyono tadi, kenapa tidak gitu kan? Setiap orang kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi ambil yang baik-baik, dan seperti Pak Deddy juga sebenarnya bisa dicontoh oleh gubernur-gubernur lain. Yang bagus-bagusnya silakan ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu tadi cuplikan. Oke. Sampurasun. Ini kenapa dia tiba-tiba nyebut seluruh jajaran, komisaris utama dan para anggota Bang Jabar Peduli yang barusan kata sahabat saya Bosman, gimana kalau banknya menjadi Bank Aing Peduli? Oh iya, ini gue ngambil dari Lembur Pakuan ya. Jadi kalian silakan tonton kalau mau jelas lagi, nonton di Lembur Pakuan. Kalau di sini gue pasti ngoceh-ngoceh. Mantan-mantan dirut, kemudian mantan-mantan komisaris. Mantan itu sangat mulia dan berharga. Manakala sudah berpisah, saling tetap mengasihi. Anjay. Satu lagi tuh. Dapat satu. Sahabat saya, Abah. Abah? Saya nyebutnya Abah, panggilannya Gus Miftah. Oh. Apa ciri sahabat? Ciri sahabat itu adalah dia hadir di sampingnya saat orang menghujatnya. Dia hadir di sampingnya saat orang meninggalkannya. Itulah sahabat. Lagi susah tuh bukan yang berlari ketika orang susah, yang datang paling dulu ketika dia bahagia. Wah, itu bukan sahabat. Itu namanya politisi. Apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran saya? Saya ini hidup tanpa perencanaan, tanpa buku, tanpa pulpen, tanpa iPhone, dan tanpa laptop. Iya, handphonenya Android loh cuy dia. Seluruh apa yang ada dalam diri saya hanya letakkan di alam bawah sadar saya. Mungkin ini satu-satunya manajemen di Indonesia. Karena saya meyakini bahwa manusia yang meletakkan kakinya di atas bumi dan meletakkan pikirannya di langit, maka dia akan berjalan dalam panduan. Berjalan panduan siapa yang memandu? Yang memandunya adalah sang pemilik semesta. Dan siapa yang memberikan tongkatnya? Yang diberikan tongkatnya adalah alam semesta. Alam semesta ini itu punya ornamen alamiah yang disebut dengan leluhur. Maka leluhur itu dalam orang Sunda disebutnya karuhun. Maka kalau Abah kan orang NU, Abah meletakkan para karuhun itu, leluhur itu dengan bahasa para aulia, para ambia, para wali. Kesananya para sahabat. Sama meletakkan pada leluhur. Sehingga negara-negara yang meletakkan dirinya pada tanah yang dipijaknya, pada air yang diminumnya, pada udara yang dihisapnya, pada matahari yang membakar dirinya, dan dia berpegang teguh pada leluhurnya, saya melihat seluruh negara itu maju. Cuman perbedaannya adalah meletakkan leluhur pada tradisi itu di kalangan kaum NU, kaum Nahdien, dan kami kaum tradisi. Dan meletakkan kerangka leluhur dalam konstitusi. Maka yang meletakkan leluhur dalam konstitusi itu adalah Inggris, Prancis, Jerman, Australia,
Jepang, dan negara baru sekarang yang menjadi raksasa dunia yang berani berdiri tegap di depan Trump adalah Tiongkok. Apa sih sebenarnya yang membuat majunya Tiongkok? Yang membuat majunya Tiongkok itu adalah ada seorang anak kandung ideologis komunis. Yang dia memiliki watak berpikir ideologis komunisnya luar biasa. Kemudian dia keluar dari cara berpikir umum, kemudian menekuni kapitalisme. Belajar berkeliling dunia, memahami kapitalisme. Dia tentunya awalnya dibenci. Tetapi kemudian dia berkata, sampai kiamat. Karena orang Tiongkok gak percaya kiamat. Sampai kapanpun Tiongkok tidak akan mengalami kemajuan. Manakala mimbar-mimbar kita hanya diisi dengan bicara ideologi. Tapi tidak pernah bicara bagaimana strategi meraih kemajuan dan kekinian. Maka anak kandung itu melakukan perubahan cara berpikir Tiongkok dari komunisme, kemudian dikelola basic ideologinya, dikelola gotong royongnya, dikelola ketahanan mentalnya, dikelola ketahanan lingkungannya, kemudian menjadi raksasa dunia. Kapitalisme dibangun di atas komunisme. Bisnis Amerika dilakukan oleh individu. Individunya kemudian melahirkan pajak. Pajaknya untuk kesejahteraan. Dan dia bekerja secara individu. Kemudian negara membuat sistem kebebasan dia untuk berbisnis, berusaha. Tapi rambu-rambu etika dalam usahanya, etika dalam bisnis, etika dalam politiknya sangat kokoh. Lahirlah raksasa. Yeah. Kalian pernah nggak merhatiin, mohon maaf ya teman-teman dari Tionghoa Chinese ya. Kadang ibunya atau neneknya yang sudah tua tuh masih suka dibawa tuh ke restoran, kemana, masih tetap walaupun pakai kursi roda ya, itu satu keluarga tuh bawa neneknya ke tempat-tempat yang mewah gitu kan, liburan, dibawa tuh kemana-mana, yang menghargai orang tua. Itu gue sering lihat, pasti kalian pernah lihat ya, ada sekeluarga orang Cina gitu kan, Tionghoa gitu ya, itu nenek-neneknya dibawa ke restoran-restoran itu. Tetapi ini lebih cepat lagi, pebisnis dibungkus dengan namanya BUMN, menggerakkan ekonomi negara, menguasai tanahnya, menguasai airnya, menguasai udaranya, menguasai sumber daya alamnya, kemudian di backup oleh militer, di backup oleh agen intelijen, menggerakkan ekonomi lokal negaranya, kemudian mengekspansi negara-negara lain. Bayangin, negara membackup sebuah bisnis, apa yang akan terjadi? Raksasa yang tidak mungkin dikalahkan. Nah, gitu. Out of the box adalah sebuah proses berpikir untuk merubah paradigma. Saya tidak ngerti perbankan. Saya tidak ngerti komposisi anggaran. Baca buku APBD pun saya jarang. Apa yang membuat kita bangkrut? Menggunakan standarisasi pikiran dalam manajerial yang rumit. Dalam perbankan harus lulus ini, lulus ini, lulus ini, lulus ini. Sertifikat 7 truk tidak akan punya arti kalau rasa dan cintanya tidak ada. Buktinya BJB hebat-hebat, lulus OJK, katipu dalam pantil. Apakah Jenderal Sudirman itu belajar ilmu militer sekolah di Amerika? Apakah dia sekolah perang di Perancis? Tidak. Dia hanya seorang guru SMP Muhammadiyah. Apa yang membuat dia menang? Satu, dia berserah diri pada Allah. Yang kedua, berserah diri pada semesta. Maka dia bersatu dengan seluruh alamnya, maka alam menjadi petunjuk hidupnya. Maka ketika musuh datang, hujan pun turun. Jangan ngomong mistik, Pak. Nggak ada. Bagi saya, semua hidup ini ilmiah. Jadi hubungan manusia dengan seluruh alam dan lingkungan itu akan melahirkan sebuah kekuatan besar. CCTV yang banyak tidak akan ada arti di kantor. Saya ini orang yang sampai hari ini yang teknologi modern nggak pernah lihat CCTV. Ngapain? Apa CCTV yang paling tajam dalam diri kita? Rasa kita. Rasa kita bisa membaca ini karyawan bohong atau tidak. Rasa kita bisa membaca ini karyawan kemudian nyelipin uang atau tidak. Jujur atau tidak. Di mana rasa itu bagi seorang pemimpin? Ada pada mimpinya. Ada pada getaran hatinya. Untuk itu pemimpin itu beda.
Karena pemimpin beda, maka pemimpin tidak boleh melakukan yang orang lain melakukan. Maka pemimpin harus melakukan yang orang lain tidak melakukan. Kalau sudah jadi pimpin, kalau nakal harus pilih-pilih. Jadi kalau Pak Dirut, nggak boleh lagi nakal sama karyawan. Kelasnya harus naik. Nggak boleh lagi, karena dia beda, Pak. Makanannya harus beda, minuman beda. Cara berpuasa beda. Pemimpin, Pak. Kalau Anda ingin bebas hidup kayak orang lain, jangan jadi pemimpin. Karena pemimpin itu Brahmana. Dalam kaidah kebudayaan, Enak banget Brahmana, ya. Waisa, Satria, Sumpah, Sudra, itu bukan penggolongan manusia, tapi tingkatan manusia. Kata kaum Brahmana, ketika ada orang berjudi, biarin. Namanya juga Sudra. Tapi bukan dalam perspektif syariat ya. Ini pandangan kebudayaan. Ya Sudra itu kebahagiaannya itu. Kupluk dan gak gede dan gak merugikan negara. Nyambung ayam, Sudra. Joget-joget di tempat gelap, itu Sudra. Karena Sudra itu memperoleh kebahagiaan secara material. Itu loh, ganti-ganti istri itu Sudra. Karena meletakkan kebahagiaan pada aspek material. Sudra itu hukumnya cuman dua. Bibir basah, mulut basah. Sudra. Kalau Sudra itu, ya begitu. Kalau Sudra itu yang diomongin itu. Nah, sehingga kalau kaum Brahmana, dia sudah sejak kecil filosof, ketatanegaraan, minumnya beda, puasa Senin Kamis, nggak puasa Senin Kamis lagi kayak Gus Miftah. Karena kaum Brahmana tiap sehari puasa, sehari enggak. Udah beda kelasnya, makomnya beda. Puasa apa tuh? Daud ya kalau nggak salah. Koreksi kalau nggak salah ya. Iya kan? Sehari puasa, sehari enggak. Apa tuh? Puasa Daud ya kalau nggak salah. Jadi kalau honornya beda, memang makomnya juga beda. Ini penting. Nah ini tingkatan ini penting, beda. Sehingga kalau dia bersinggah sana, bertahta, bukan dia tidak mau campur, tapi tingkatannya. Nah sehingga Mas Wijio Tejo itu kenapa nggak setuju sama demokrasi? Kenapa? Mas Dedi, demokrasi itu dipilih, kata dia. Nanti Sudra jadi pemimpin. Jadi kalau Sudra jadi pemimpin, yang diomonginnya bukan tata negara, bukan filsafat, bukan nambah istri, honor ditaikin, nggak puasa, makanan enak. Ini bahaya bagi negara. Gitu. Sudra, gue istilah juga baru dengar nih. Kalau nggak Pak Deddy ngomong nggak tahu. Kaum Sudra gitu ya. Setiap nonton pidato kali itu langsung, makanya langsung jadi terenyak pemimpin gitu. itu sejak kecil sudah dibedakan. Nah, apa sih saya cerita ini? Apa? Cerita ini cerita perbankan. Cerita perbankan itu adalah cerita ketajaman pikiran dan baca pasar. Nah, karena cerita ketajaman, pertama, apakah kita akan bangkrut? Tidak akan pernah. Apakah kita tidak akan kompetitif? Tidak akan pernah. Selama apa? Selama niat kita dan kemudian diri kita ada. Kata orang Sunda itu ngawiraga sukma. Ngawiraga sukma itu dalam bahasa biologi disebutnya bersenyawa. Bersenyawa. Kemudian dalam bahasa kebudayaan manunggal. Kalau dalam bahasa Abah nauhid. Apa itu? Saya katakan ketika orang bekerja di BJB, maka BJB menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup. Apa yang merusak sebuah perusahaan, sebuah korporasi, sebuah lingkungan? Apa? Ketika yang mengisinya menjelekkan tempat dia bekerja. Kemana bercerita? Terbalik, Bang. Terbalik. Maka korup di TNI gak boleh anak buahnya. Apapun yang terjadi gak boleh bercerita keluar. Maka korup. Maka untuk itu, kalau BJB ingin berhasil, seluruh pegawainya masukin barak militer. Serius, Sar? Serius. Ini gak main-main. Masukin barak militer. Untuk apa? Persenyawaan, penyatuan jiwa.
Dan di barak militer nanti akan ketahuan mana pegawai yang punya visi, mana pegawai yang asal-asal. Dari situlah terjadinya seleksi. Alam yang akan menseleksinya. Disumpahin satu-satu. Saha anu nek maling KBJB, sanu teu digawe KBJB, saumur hirup sia, 7 turunan sia, moal pernah berkah. Sumpahnya itu. Tapi memang apa ya? Penting untuk apa ya, dasar ya. Nah, karena di militer itu memang apa ya, kedisiplinan tuh luar biasa. Istilahnya kalau suka pelatihan gitu tuh, gue dulu suka latihan gitu, itu istilahnya kita tuh dinolkan. Belum lagi nanti kita latihan capek terus malam kita dikasih materi. Itu juga ada istilah keilmuannya. Artinya gini, bisa nggak lu berpikir dalam kondisi lu capek, lu pusing, lu ada masalah keluarga dan sebagainya, tapi lu masih bisa nerima nggak materi pelajaran? Nah, disitulah penilaiannya kalau di militer. Ini penting. Jadi menyatukan diri. Saya ini Pak, orang yang paling gila dalam berspekulasi. Kenapa? Saya kalau ditanya, guru Kang Deddy Mulyadi di bidang ekonomi siapa? Ibu saya. Kenapa ibunya? Apakah ibunya ahli ekonomi? Enggak. Sekolah SD aja cuman kelas 2. Baca tulis aja enggak. Kok bisa? Ya bisa. Dia sebagai ekonom ulung. Dari mana letak ekonom ulungnya? Anaknya 9. Gaji suaminya hanya prajurit kepala. Palang 3. Tapi anaknya sehat-sehat. Bisa sekolah. Bisa kuliah. Tak ada sejengkal tanah pun yang terjual. Bukankah itu ekonomi ulung? Negara kita ini sudah berapa ton emas yang diangkut? Sudah berapa puluh juta miliar meter kubik itu nikel dan kemudian batu bara yang diangkat. Sudah berapa puluh juta hektar hutan yang dibabat. Sudah berapa puluh miliar kubik pasir yang diangkat. Tapi kenapa hutangnya gede? Kemakmurannya makin jauh. Nah. Yeah. Padahal para menterinya dari dulu sampai sekarang lulusan terbaik. Kenapa? Satu hal, bekerjanya tidak menggunakan rasa dan hati. Pendekatannya outcome benefit. Sehingga ketika saya dulu, dan itu saya lakukan sekarang. Saya dulu ketika jadi bupati, yang saya tanya itu bukan pendapatan. Saya bilang ngapain ngomongin pendapatan? Pasti yang saya tanya belanja. Ini belanja duitnya dipakai apa? Yeah. Maka saya lakukan sebelum sekarang jadi gubernur dan Pak Prabowo jadi presiden. Saya 15 tahun yang lalu sudah membuat namanya realokasi. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Belanjanya untuk ini. Bagaimana percepatan agar belanjanya cepat? Saya bilang cepetin ini jalan, hibahin sama tentara yang ngerjain. Itu dari dulu saya. Kalau sudah belanjanya diperbaiki, maka saya ini Pak, ini barangkali satu-satunya pemimpin daerah yang dalam setiap tahun itu paling BJBK, paling gak suka zaman itu bupati saya. Kenapa? Di saat kabupaten lain silpanya 1 triliun, saya minus 3 juta. Dan saya analisis betul tiap hari. HP saya tuh lihat, hari ini berapa belanjanya, hari ini berapa uang masuk. Saya tuh kalau nyusun APBD Pak, begini, saya bilang berapa jumlah anggaran pembangunannya, 600 miliar Pak. Oke, penurunan tender berapa? Rata-rata 10%. Oke, berarti 60 miliar masuk lagi pendapatan. Nggak boleh lagi ini uang yang silpa ini masuk ke tahun depan. Kenapa? Rakyat sudah bayar pajak sekarang. Tahun ini harus muter lagi. Harus muter lagi. Itu yang saya lakukan sehingga cepat. Nah, saya katakan ketika rakyat sudah bayar pajak, maka kita tidak boleh lama-lama nyimpen uang di tempat lain atau di bank. Suruh muter terus, nggak boleh berhenti. Karena apa? Ini siklus mata rantai ekonomi yang tidak boleh berhenti. Ketika berhenti ada orang yang tidak bekerja. Ketika berhenti ada orang yang tidak makan. Karena berhentinya siklus ekonomi ini melahirkan kemandegan ekonomi, kelesuan. Maka duit harus muter. Nggak boleh diam. Dia harus muter karena tugas uang itu berputar. Bukan diam. Gila. Nah, saya membuat kebijakan itu. Benar. Nah, kemudian ini yang
harus dilakukan lebih cepat. Tapi apa? Harus ada analisis. Analisis yang tertinggi dalam hidup kita ini apa? Rasa dan keteguhan. Keteguhan. Apa keteguhan? Sikap konsistensi kita, istiqomah kita dalam sebuah keputusan. Nah ini, dan kemudian nggak akan ada orang kayak saya itu sebenarnya. Saya kalau menyusun APBD yang sekarang belum berani. Nanti saya bikin itu. Sekarang tuh kemarin maksud saya bikin minus 1 triliun. Masih begini. Saya itu dulu bikin minus, Pak. Kalau saya nyusun APBD, pendapatan asli berdasarkan analisis Kepala Badan Keuangan itu 1,2 triliun, maka saya menyusun 1,8 triliun. Sudah real. Kenapa? Karena dari 1,2 saya yakin tidak semuanya akan dibelanjakan. Pasti ada selipnya. Pasti ada langkah yang tersendatnya. Maka saya belanja 1,8. Kenapa? Yang 600 spekulasi saya. Untuk apa? Agar belanja pembangunannya cepat dikeluarkan. Belanja rutinnya tertahan. Kemudian apakah selalu tertutup dalam setiap tahun? Selalu tertutup. Rezekinya datang tanpa dikira. Ini penting. Nah, bagaimana agar rezeki datang tidak terkira? Maka belanjanya harus menjadi doanya orang lain. Bagaimana belanja menjadi doa? Belanja jalan jadi doa. Belanja rumah sakit jadi doa. Belanja rumah rakyat miskin jadi doa. Belanja beasiswa orang-orang miskin jadi doa. Belanja pembebasan rakyat miskin dari berobat jadi doa. Doa ini semua orang berdoa. Mudah-mudahan pemerintah ini uangnya banyak. Kenapa? Uang yang kami terima cukup manfaat. Tuh kan, itu kan yang terjadi kan. Iya, kita kemarin nonton anggaran kan kita yang langsung berdoa. Bahkan banyak juga komen-komen yang sedih seperti gue juga pengen nangis tuh. Yang anggaran untuk Pemprov Jabar yang diturunkan gitu kan. Sedih dengernya. Bagaimana Pak Deddy berjuang, gimana caranya harus tetap berjalan semuanya. Sedih, pengen nangis gue rasanya. Menyelesaikan kemiskinan, menyelesaikan orang sakit, menyelesaikan rumah roboh. Dan kaum nyinyir pada waktu itu melihat saya bahwa uang di Pemda Purwakarta zaman itu tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti membangun. Tank 3 Januari saya udah membangun. Akhirnya mereka berspekulasi. Pemda Purwakarta kaya karena bupatinya menikah dengan Nyi Ratu Kidul. Kalau saya digituin disengajain kalau saya. Saya bilang lebih baik nikah dengan Nyi Ratu Kidul melahirkan banyak uang daripada nikahin istri orang nanti digebukin. Sekalian. Nah, ini untuk itu apa sih yang dilakukan hari ini? Ya, itu ada ilmu psikologinya itu cuy. Ada ilmu psikologi. Ketika orang musuh kita, orang yang jahat kita tuh berharap kita kenapa-napa, ya udah sekalian aja gitu. Biar dia senang. Saya ngajak ya, berhenti doa-doanya ngajak BJB untuk membelanjakan uang ini menjadi doanya orang. Maka disebutlah BJB peduli. BJB peduli kalau nanti ada bisa ada tren baru adalah Bang Aing peduli. Maka ini akan masuk dalam alam bawah sadar orang. Kalau dalam alam bawah sadar orang, maka saya yakin akan di tengah-tengah orang mulai menurunnya kepercayaan pada perbankan, ada ketakutan menyimpan uang disimpangkan, kemudian muncul bank sebagai oase di tengah gurun pasir, dan dia menjadi sosok peduli, maka semua orang akan berbondong-bondong menyimpan di bank ini. Dihidupkan Bank Jabar, tapi rame. Gue aja sampai pengen gue tabung di sini. Kayak buka tabungan di Bank Jabar. BJB ada lo di sini. Iya, warga Jabar BJB lah. Apa yang ada dalam pikiran publik hari ini adalah ingin mencari seseorang yang dipercaya. Ingin mencari perbankan yang terpercaya. Itu. Jadi orang Indonesia itu apakah tidak gotong royong? Kuat, empatinya kuat. Ingat, orang baik akan bertemu dengan orang baik. Jangan dilawan orang Indonesia. Kalau udah acara-acara kayak yang masalah kepedulian, udah banyak kan donatur-donatur tuh waktu ada kejadian apa tuh, berapa M langsung. Orang kita jangan ditanya, apalagi untuk bapain. Kayaknya pemilu, bakalan rame itu. Bakalan rame, gak usah keluar uang bapain. Orang ikhlas akan bertemu dengan ikhlas. Bank penebar kebaikan akan bertemu dengan nasabah penyumbang kebaikan. Amin. Tapi bank penebar kebusukan akan bertemu dengan nasabah penyumbang kebusukan. Garong akan bertemu dengan garong.
Rampok akan bertemu dengan rampok. Lelaki hidung belang akan bertemu dengan Hukum PSK. alam ya. Hukum alam. Sudahlah. Tergantung kita ini berkumpul dengan siapa. Berkumpul dengan orang Kalau baik. kita senang berkumpul dengan mafia perbankan, dan kita menjadi direktur karena peran mafia perbankan, ya jangan pernah juga merasa sedih kalau banknya dirampok oleh mafia perbankan. Kenapa? Anda jadi direktur oleh perannya mafia, maka bank Anda diambil duitnya oleh mafia. Tapi kalau ini kan lahir bukan di tangan mafia, di tangan Prabu Siliwangi. Benar-benar punya bapak baru ya. Dan dia setiap pidato itu selalu on point ya. Temanya apa? Ya dibawanya ke sana. Tapi tetap menyelipkan petua-petua yang bijak. Sejarah-sejarah dibahas. Hati, tentang penting. rasa. Nah, untuk itu mari kita bangun kesadaran. Ini ideologi. Kenapa bagi saya ini ideologi? Nah, di Indonesia ini banyak belajar gue. Bank yang mampu menyelesaikan seluruh problem dirinya dalam waktu cepat, merecovery. Kemudian lahir kepercayaan publik. Berbondong-bondong orang menyimpan. Dan kemudian orang yang meminjam pun orang yang memiliki orientasi untuk pengembangan ekonomi, pengembangan pembangunan. Dan itulah namanya Bank Ain, BJB. Atau BJB Bank Ain. Sudah. Dan ini perlu otak ideologi. Saya berulang-ulang ideologi. Saya selalu meneguri lingkungan di Pemda. Provinsi itu kamu bekerja tidak ideologis. Kamu bekerja hanya mengikuti aspek administratif. Nggak ada cinta apa yang kau kerjakan. Nggak ada rasa apa yang kau lakukan. Kau rugi di situ. Kenapa ruginya? Kamu tidak mendapat kebahagiaan dari apa yang kau lakukan. Hanya mendapat kelelahan. Tetapi lain kalau yang dengan cinta. Dia tidak akan pernah lelah. Karena cinta menghilangkan siang dan malam. Maka beruntunglah orang yang dalam setiap waktu dimabuk cinta. Karena dia akan lupa siang dan malam. Maka cintailah pekerjaanmu sebagai sendi utama dalam hidupmu. Gak ada masalah. Lupakan istri yang ada di rumah. Cintai Bang Jabar sepenuh hati. Karena istrimu tidak akan pernah lari selama engkau bekerja di Bang Jabar. Tetapi ketika engkau di PHK oleh Bang Jabar, maka istrimu akan lari ke tempat yang lain. Yakinlah itu. Ini penting. Dan yang paling suka terhadap ini adalah Dirut. Karena Dirut sering tidak pulang demi Bang Jabar. Dan Dirut sering lupa pada istrinya di rumah demi Bang Jabar. Karena di Bang Jabar jauh lebih muda dibanding yang di rumah. Enggak ke sana dong. Konsepnya enggak gitu dong. Ini penting, Pak. Ini penting. Ini bisa just breaking. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Ini Bang ini akan mengalami kemajuan. Saya terus-terus saja membantu, Pak. Saya barusan juga bertemu pegawai Pemda. Ini loh strategi kita. Ini pembayaran itu saya bilang yang kira-kira terjadi. Kita meragukan, saya belanja hibah itu yang sering kita ragu. Yang sering menimbulkan problem, saya katakan nanti jangan sekaligus. Saya bilang bikin 30, 40. Kenapa? Pertama, untuk mengatur ritme keuangan daerah. Yang kedua, untuk memastikan penggunaan. Yang ketiga, biar Bank BJB agak lama uang Pemdanya tidak cair di tengah. Dan kalau dari sisi personality Deddy Mulyadi, saya sangat rugi bermitra sama BJB. Rugi, Bah. Kok bisa? Rugi, Bah. 1 menit 150 juta tidak bisa saya dapatkan. Hah? Kenapa? Karena saya pejabat, nggak boleh saya mendapat sponsor di channel saya BJB, nggak boleh. Dan BJB dengan nikmatnya mendapat tayangan-tayangan tanpa bayaran. Dan ini penting. Kenapa? Udahlah, marketing yang terbaik hari ini adalah YouTube dan TikTok. Nggak ada yang bisa menyaingi hari ini. Mau pakai media apa, Pak? Penontonnya udah nggak ada. Dan tayangan di media mainstream, di channel YouTube-nya, itu ngambil dari tokoh-tokoh yang populer hari ini. Dari presiden, dari tokoh yang lain. Mungkin saya tokoh yang keberapa paling ujung. Itu yang mereka, ini Pak Helmi Yahya, hari ini tuh jujur aja, mereka tuh butuh pada orang-orang yang setiap hari digemari oleh publik. Karena dari situnya viewer didapat. Bagaimana Tempo menikmati wawancara saya berjuta-juta penonton. Meskipun saya menjadi Mulyono II. Tapi bagi saya,
Nggak apa-apa jadi gitu. Mulyono 2, Mulyono 3, Mulyono 4. Karena memang nama saya adalah Mulyadi. Nggak apa-apa. Itu marketing. Kita, ini dunianya sudah seperti ini. Nah, untuk itu ya sudah, BJB nggak usah lagi, makanya ngomong, saya nggak usah lagi ada anggaran 4 iklan, 400 kerjasama. Nggak usah. Cukup nuturkan bujur Deddy Mulyadi. BJB peduli, BJB peduli. Nah, terakhir, apa sih yang membuat kepemimpinan itu energik? Ya hati. Bagaimana hati? Satu, nggak boleh ada protokoler. Capek. MC yang terhormat panjang. Dilatih. Kalau saya itu, kalau sudah tiut, ganeng. Jangan ganeng. Udahlah dibikin simple, dibikin efektif, kemudian kerjakan sesuatu berdasarkan selera kita. Pakailah baju yang membuat kita nyaman, jangan memaksakan diri bajunya orang lain. Pakai baju orang lain tuh nggak enak, apalagi pakai istri orang lain digebukin, Pak. Kayak Abah kan, dia memang baju nyamannya ini, itu baju nyamannya ini yang membuat wanita tergila-gila sama Abah. Tapi ada satu wanita yang belum bisa didapatkan, yaitu wanita bidadari di surga yang belum dia temukan. Tidak akan keseleo, Bah. Saya mah politisi, Bah. Dan saya kagumnya sama Abah itu apa sih? Kan dia hari gaul dengan artis cantik. Setiap malam berkeliling ke tempat-tempat hiburan. Menemui perempuan-perempuan dengan dada terbuka. Ya kan? Dengan rok yang naik ke atas. Abah itu bisa mencintai, tapi tidak pernah meniduri. Itu hebat. Hebatnya Abah. Dan itu. Ya, kemudian Abah memberikan kesadaran. Jadi kalau ditanya, siapakah yang selalu memberi tanpa pernah ingin dilayani? Ya Abah Miftah. Dia memberi ilmu, memberi bekal duit. Kan tidak pernah dilayani. Tidak hitungan kayak pegawai BJB. Tetapi cinta yang sejatinya tetap sama Umi di rumah. Kenapa? Mencintai Umi di rumah karena Umi menemani sejak Abah tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan lelaki yang hebat itu adalah lelaki yang tidak meninggalkan istrinya, yang mendampinginya saat dia dalam kesusahan. Itulah lelaki hebat. Daripada mengganti, lebih baik nambah. Itu pun kalau ada persetujuannya. Kalau tidak persetujuan, biarkan engkau di sampingku. Dan biarkan aku menghayal pada yang lain. Aduh, ice breaking bisa aja. Tahu isi kepala bapak. Tapi BJB nggak usah transfer sama saya. Walaupun ceramahnya agak mirip-mirip Gus Miftah. Jadi ini yang buat, ya, sampaikan apa adanya, sampaikan ada dalam hati kita. Karena relung hati kita itu adalah perpustakaan abadi. Jadi perpustakaan abadi manusia itu adalah hatinya, rasa dan cintanya. Itulah perpustakaan kita. Nah, untuk itu saya ucapkan, itu dia yang menyebabkan dia kalau lagi pidato ngomong suatu hal yang penting, suatu hal yang berkaitan dengan agama, tentang manusia, sejarah, dia selalu memejamkan matanya karena dia sedang masuk ke dalam perpustakaan relung hatinya. Ambil di sana, lalu masuk ke otak, diolah lagi menggunakan bahasa-bahasa yang disesuaikan dengan audiensnya. Terkadang dia dengan bercandaan yang yang brutal gitu. Dilihat siapa yang ada di depannya. Terima kasih. Selamat tahuan akhirnya. BJB Bang Aing. Semoga semakin peduli. Kalau PJB buka tabungan, maka tabungan BJB adalah tabungan kebaikan. Tabungan kebaikan. Semakin dekat dengan saya, semakin kenal dengan teman-teman saya, insya Allah nanti ratusan teman-teman saya akan nyimpan di BJB. Oh, itu kalau satu orang nyimpannya 25 miliar kali 100, 2,5 triliun nyimpan di sini. Terima kasih Bang Helmi Yahya dan semua para anggota komisaris. Kita memiliki semangat. BJB. Oh, tuh. BJB. TV. BJB. TV. Terima kasih. BJB Bang Aing, BJB Nu Aing. Jawa Barat istimewa. Mantap. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Jadi di TV tadi ada tampilan kayaknya Zoom ya. Jadi seluruh karyawan mendengarkan pidatonya KDM ya. Selalu luar biasa ya. Kalau nonton selalu ada petikan-petikan yang wah gitu. Gak salah sih.
dan bikin betah pidatonya. Wah, ketemu lagi di video yang ini ya. Ntar gue mau coba nonton lagi pidato-pidatonya, dan mudah-mudahan kalian masih tetap bersama gue. Dan nggak apa-apa ya ngulang-ngulang, mungkin kan udah pernah nonton, tapi kalau nonton lagi isinya KDM tuh pidatonya masalahnya bagus-bagus. Menonton, mengulang suatu hal yang bagus, siapa tahu jadi sampai ke hati ya. Asik. So yeah, it's a wrap. Bungkus.